Pertama, pemerintah bereskan dulu ormas-ormas yang bermasalah seperti HTI dan FPI. Dan ini bukan pekerjaan mudah, pendukung mereka itu banyak banget. Apalagi mereka juga sudah banyak menyusup di elemen-elemen pemerintahan, termasuk juga militer dan kepolisian. Kan nggak mungkin dihantam begitu saja, bisa chaos negara kita ini. Ya senang banget lah, gue harus tepuk tangan. Salut saya kepada Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Mendagri yang sudah mengeluarkan SKB 3 Menteri itu. Itu bukti kalau pemerintahan sekarang peduli terhadap isu intoleransi di seluruh Indonesia. Gak boleh ada seorang pun, apalagi itu punya negara yang punya hak untuk memaksa seseorang. Negara berdiri di atas asas kebinekaan, bukan satu golongan. Ini yang harus kita pahami sama-sama. Saya kira Menteri Pendidikan dan Menteri Agama juga Mendagri kembali meluruskan paham kebangsaan ini ke banyak daerah, ke rel yang benar. Supaya tidak terkotak-kotak oleh masalah-masalah keagamaan, suku, dan juga ras. Kita itu satu sebagai bangsa Indonesia, itu sudah jelas dan gak boleh ada satu golongan pun yang mengubahnya. Ya kalau kita sibuk menyalahkan pemerintah, kalau mereka terlambat ya itu sudah pasti terlambat. Tapi kan lebih baik terlambat daripada kita nggak memulai sama sekali, ya kan? Saya juga harus maklum kalau masalah intoleransi ini sudah sangat lama sekali di Indonesia. Udah puluhan tahun lah, udah berakar kuat. Jadi cara menyelesaikan masalahnya juga nggak bisa sembarangan. Satu persatu itu harus dibereskan. Pertama, pemerintah bereskan dulu ormas-ormas yang bermasalah seperti HTI dan FPI. Dan ini bukan pekerjaan mudah, pendukung mereka itu banyak banget. Apalagi mereka juga sudah banyak menyusup di elemen-elemen pemerintahan, termasuk juga militer dan kepolisian. Kan nggak mungkin dihantam begitu saja, bisa chaos negara kita ini. Karena itu, seperti saya pernah bilang dan selalu saya bilang, penyembuhannya juga dengan metode kemoterapi. Diselesaikan secara bertahap satu persatu mana yang paling penting untuk diselesaikan dulu. Nah, yang kedua seperti sekarang ini, tertibkan perda syariat terutama di lembaga-lembaga pemerintahan. Sebutlah sekolah negeri ini sebagai yang pertama karena berita pemaksaan penggunaan seragam sekolah dengan aksesoris agama ini sudah meledak di mana-mana, terutama atas kejadian di SMK Negeri 2 Padang itu. Kejadian di SMK Negeri 2 Padang itu hanya pemicunya aja. Kebetulan Menteri Agamanya baru dan Menteri Pendidikan itu sama-sama orang-orang yang pluralis dan menjunjung tinggi kebinekaan. Jadi komunikasi antar mereka enak dan mereka berdua satu frekuensi. Ditambah lagi Mendagrinya adalah Pak Tito Karnavian, mantan Kapolri dan anggota Densus 88. Sangat paham beliau bagaimana terorisme berawal. Jadi ketika mereka bertiga ketemu, kloplah mereka, pembicaraan juga enak, saling mendukung, dan akhirnya keluarlah SKB 3 Menteri itu dengan sangat cepat. Cepat loh itu keluar, sesudah kejadian SMK Negeri 2 Padang, nggak perlu banyak proses yang sangat lama, jadilah itu sebuah SKB untuk menyelesaikan masalah intoleransi di sekolah-sekolah negeri. Sebagai pertanda iya sih. Namanya juga awal. Tapi bagaimana pelaksanaannya kita lihat dululah ke depan. Karena konsep otonomi daerah maka agak sulit memang menerapkan kebijakan-kebijakan pusat. Tapi kita lihat saja, sekali lagi lebih baik terlambat daripada tidak memulai sama sekali. Pasti ada hambatan dan banyak hambatan. Tapi dari banyaknya hambatan itu kita akhirnya menemukan cara bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang sempurna dalam setiap masalah. Itu sudah hukum alam kok.
Ya, seperti sudah saya katakan tadi, pasti akan ada banyak hambatan-hambatan. Tapi kan kita harus memulai. Sebesar apapun hambatannya, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengambil solusi di tengah-tengah perjalanan. Mendikbud bahkan saya dengar sudah mengeluarkan bentuk sanksi kalau sekolah negeri masih memaksakan pemakaian atribut agama atau melarang pemakaian atribut agama di sekolah negeri. Mendikbud akan mencabut dana bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal dengan dana BOS. Ini sanksi yang bagus menurut saya. Karena disinilah kewenangan Kementerian Pendidikan. Tanpa dana BOS, sekolah negeri yang membangkang pasti akan kelimpungan. Mau bersandar pada pemerintah daerah, ya susah. Pastilah sangat terbatas. Nah, kalau misalnya kepala sekolah itu tetap membangkang, maka itu jadi urusan Mendagri. Bisa dicabut status pegawai negerinya karena dianggap sudah membangkang. Mau begitu? Kan enggak. Ayolah duduk sama-sama antara sekolah dengan kementerian dan selesaikan masalah intoleransi ini baik-baik saja supaya Indonesia bisa berpikirlah tentang teknologi, tentang keilmuan ke depan. Jangan lagi kita sibuk untuk masalah hal remeh-temeh seperti masalah pemaksaan atribut keagamaan di sekolah-sekolah. Udah jadul. Sudah pastilah ini bisa dibilang sebagai revolusi untuk mengembalikan kebinekaan kita kembali. Mengembalikan apa yang seharusnya sudah terjadi. Sekarang ini kan banyak orang tua yang tidak beragama Islam malas menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah negeri. Karena ya seperti kita tahu lah, di dalam pemikiran mereka bahwa sekolah negeri ini sekarang sudah dikuasai oleh satu kelompok atau satu agama tertentu. Sehingga ada pemaksaan dalam atribut-atribut keagamaan di sekolah negeri. Nah, kalau kemudian SKB 3 Menteri ini keluar dan sudah mulai dilaksanakan, maka akan ada perasaan aman dari para orang tua siswa yang tidak beragama Islam mungkin. Sehingga mereka mendorong anak-anaknya masuk ke sekolah negeri dan berbaur dengan anak-anak yang beragama lainnya. Kan ini bagus. Ketika akhirnya banyak agama lain bersekolah di sekolah negeri, maka pembauran itu pasti akan terjadi. Siswa-siswa di sekolah negeri itu nggak lagi melihat satu agama saja, tetapi banyak agama di sana. Sehingga ketika kemudian mereka merasakan bahwa perbedaan-perbedaan itu ada, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mereka berbicara dengannya, mereka kenal dengannya, maka pelan-pelan akan timbul konsep saling belajar dan saling menghargai perbedaan di antara mereka. Apa yang lebih bagus daripada itu semua? Anak-anak kita di sekolah negeri itu adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus keluar berbaur dengan masyarakat dengan pemikiran-pemikiran kebinekaan yang sangat kuat. Sehingga mereka tidak akan lagi sibuk mengkotak-kotakan dirinya terhadap satu golongan tertentu yang membuat mereka tidak belajar banyak hal. Coba bayangkan kalau kemudian dulu misalnya saya dipaksa oleh orang tua saya untuk hanya kumpul dengan golongan agama saya. Kan nggak mungkin saya bisa banyak berbicara seperti ini. Apalagi kalau kemudian mereka harus keluar negeri, mereka akan bertemu dengan banyak suku, dengan banyak ras, dan juga agama yang lain. Mereka nggak menjadi orang yang minder karena biasa bergaul hanya dengan satu agama saja. Dengan begitu transformasi keilmuan, transformasi teknologi akan terjadi. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Kita harus berpikir bagaimana bisa membuat bangsa ini lebih maju dalam hal teknologi, dalam hal keilmuan, daripada sibuk meributkan masalah-masalah atribut keagamaan yang seharusnya sudah bukan masalah lagi di tahun 2021 ini. Ayo dong Indonesia, sibuk yang lain dong. Masa nggak malu sama Elon Musk, masa nggak malu sama Mark Zuckerberg, masa nggak malu sama orang-orang pintar yang lainnya yang sudah menembus batas dari permasalahan keagamaan ini. Mereka sibuk bagaimana berpikir untuk membuat wisata ke Mars. Mereka sibuk membuat bagaimana mobil listrik, dan kita masih sibuk masalah boleh nggak kita harus memakai jilbab di sekolah. Kan gila. Bersyukurlah kita punya Menteri Agama yang baru, Gus Yakut.
Ketua Ansor dan Panglima Bansar dari Nahdlatul Ulama. Orangnya yang saya kenal adalah pluralis. Cinta tanah airnya itu sangat tinggi dan pemikirannya juga maju. Menteri Agama sudah kasih sinyal akan meninjau kembali SKB 2 menteri yang menyulitkan pemeluk agama lain untuk beribadah. Kita support sajalah beliau dan sabar menunggu apa hasilnya nanti. Karena yang membahas masalah SKB 2 menteri ini bukan hanya agama Islam saja, tetapi banyak agama lainnya yang dikumpulkan di Kementerian Agama untuk mulai membangun satu solusi-solusi terbaik di dalam kehidupan beragama kita yang banyak berbeda. Tugas kita tuh hanya percaya sajalah pada pemerintah bahwa keputusan terbaik pasti akan dikeluarkan sesuai situasi dan kondisi kita sekarang ini. Dan saya juga harus terima kasih pada Pak Jokowi karena sudah menempatkan orang-orang hebat dan tepat untuk menyelesaikan masalah besar ini. Itulah buah dari apa yang kita perjuangkan, mendukung beliau jadi presiden kedua kali supaya bisa membereskan masalah-masalah yang ditinggalkan pemimpin-pemimpin sebelumnya dan mengembalikannya ke track yang benar. Gaspol.